Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriatul Melani Fikri, NIM 3518027. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil wawancara dan observasi saya di lingkungan saya. Yang pertama mengenai struktur keluarga. Struktur keluarga itu adalah hierarki dan pola hubungan antara anggota keluarga untuk menciptakan stabilitas dan menjamin rasa aman serta kesejahteraan yang menjanjikan di dalam keluarga tersebut. Keluarga yang pertama yang saya wawancarai itu teman saya sendiri. Dia itu kakak kelas saya sewaktu SMA dan sudah menikah, sudah mempunyai anak baru satu, dan usianya itu kira-kira 1 tahun. Struktur keluarganya yaitu yang pertama, nama suami itu Khotibul Umam, nama istrinya Erviana, dan nama anaknya itu Ahmad. Sedangkan anggota keluarga lainnya yang ada di rumah pasangan ini adalah kedua orang tua Ervin, 2 kakak laki-laki dan 2 adik laki-laki. Sementara si Ervin ini belum mempunyai rumah sehingga masih ikut orang tuanya. Selanjutnya keluarga yang kedua yaitu tetangga saya sendiri. Suaminya itu namanya Tarma, istrinya Nani, dan anaknya ada 3, yaitu Fakih, Vita, dan Faisal. Sedangkan anggota keluarga lain yang ada di rumahnya itu orang tua dari Mbak Nani, ibunya. Sementara sepasang suami istri ini juga belum mempunyai rumah sendiri sehingga masih numpang di orang tuanya. Keluarga yang ketiga yaitu kakak sepupu saya sendiri yang bernama suaminya Mas Didi, istrinya itu Mbak Santi, dan anaknya itu ada 3, Via, Ferel, dan Fayet. Sedangkan anggota keluarga lain yang ada di rumah ini itu tidak ada kecuali ART-nya karena sudah memiliki rumah sendiri. Poin yang kedua yaitu relasi dalam keluarga. Relasi itu apa sih? Relasi sendiri itu adalah hubungan. Jadi dalam berkeluarga itu terdapat hubungan seperti hubungan sepasang suami istri dan hubungan orang tua dengan anak atau sebaliknya. Observasi keluarga yang pertama tadi, keluarganya Ervin itu, bahwasanya hubungan sepasang suami istri ini itu baik-baik saja, tetapi terkadang miskomunikasi karena suami dari Ervin ini termasuk tipe orang yang pemalu dan pendiam. Sedangkan hubungan orang tua dengan anak itu tentu baik-baik saja, bahkan harmonis, karena si Akmar sedangkan untuk hubungan orang tua dengan anaknya itu pasti baik-baik saja, bahkan harmonis, karena si Akmar ini usianya baru memasuki 1 tahun. Jadi sepasang suami istri ini masih harmonisnya. Selanjutnya untuk hubungan orang tua dengan anak, yang paling dekat dengan anak yaitu jelas ibunya, dengan alasan karena ibunya itu tidak bekerja dan setiap hari ibunya itu selalu menemani anaknya. Sedangkan untuk ayahnya itu bekerja berangkat pagi pulang sore. Jadi untuk kedekatan anak dengan ayahnya itu kurang dibanding dengan ibunya. Untuk keluarga yang kedua itu hampir sama, tetapi keluarga yang kedua itu untuk hubungan dengan ayahnya itu, kalau tadi itu kan kurang dekat, sedangkan untuk ini tuh menurut saya dekat, karena walaupun ayahnya itu bekerja di luar kota, tetapi selalu menghubungi keluarganya lewat video call, WhatsApp, dan lain-lain. Terus untuk keluarga yang ketiga itu dari Mas Didi dan Mbak Santi, hubungan suami istrinya itu baik-baik saja, ekonominya tercukupi, bahkan harmonis, kompak juga, tetapi terkadang terdapat masalah-masalah kecil. Tipe suami dari istrinya ini menurut saya selalu happy dan kompak apapun yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Sedangkan untuk hubungan orang tua dengan anak,
itu baik-baik saja, bahkan harmonis. Tetapi untuk anaknya itu yang pertama, menurut saya anaknya itu kurang terbuka. Selanjutnya untuk hubungan orang tua dengan anaknya itu, dari pihak ayahnya itu menurut saya sangat dekat sekali, karena walaupun si ayahnya itu bekerja dari pagi sampai sore, tetapi selalu memberi dan menyempatkan waktu untuk quality time dengan keluarga setiap weekend. Kemudian poin yang ketiga yaitu keberfungsian keluarga. Keberfungsian keluarga itu paling penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Hasil observasi yang keluarga pertama itu belum ada relasi baru untuk mensosialisasikan mengenai hal-hal seperti masalah seksual, edukasi ataupun sosial serta penugasan peran, karena anaknya itu masih bayi. Kalau masih bayi kan belum bisa diajak ngomong ya. Terus tadi sosialisasi mengenai keyakinan terhadap pengetahuan dan sikap yang baik itu bagaimana. Untuk masalah ekonomi di keluarga ini sudah tercukupi untuk terjamin kehidupannya, baik bisa makan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya. Di dalam fungsi keluarga itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu tahapan perkembangan keluarga, yang kedua budaya dan instansi, dan yang ketiga itu proses dan perilaku dalam keluarga. Selanjutnya dari keluarga yang kedua itu tadi Mbak Nani itu sudah menikah selama kurang lebih 14 tahun. Jadi mereka sudah memiliki relasi baru mulai dari anaknya yang pertama untuk mensosialisasikan mengenai hal-hal yang tadi. Maka dari itu anak-anak itu tidak tabu dengan edukasi seksual sejak dini yang disosialisasikan mulai usia kurang lebih 3 atau 4 tahun. Selanjutnya dari keluarga yang ketiga ini sudah menikah lebih tua dari yang tadi, berarti tadi itu 14 tahun, kalau yang itu 20 tahun. Otomatis berarti sudah ada relasi baru untuk mensosialisasikan hal-hal mengenai sosialisasi tentang edukasi seksual dan lain-lain. Poin yang keempat yaitu sistem keluarga. Teori sistem dalam keluarga itu lebih menekankan bahwa keluarga sebagai sebuah sistem yang utuh, di mana di dalamnya itu terdiri dari bagian-bagian struktur dengan pola organisasi setiap anggota keluarga dengan memainkan peran tertentu. Untuk hasil observasi keluarga yang pertama itu mengenai sistem keluarga, si Ervin ini memiliki rutinitas yang dilakukan ketika dia sudah menikah dan mempunyai anak, yaitu mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, dan mengurusi rumahnya yang pasti ya. Selanjutnya dalam keluarga ini juga terdapat peraturan-peraturan khusus yang dibangun, seperti harus saling terbuka apapun yang terjadi, saling menghargai antar anggota keluarga, baik kepada pasangan maupun kepada orang tua masing-masing pasangan, memberitahu jika hendak pergi keluar rumah. Selanjutnya tujuan yang akan atau hendak dicapai oleh keluarga Ervin ini, yaitu yang terpenting, yang pertama, yang paling utama adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, terus harmonis, memiliki keturunan yang solih dan solihah. Selanjutnya keluarga yang kedua dari keluarganya Mbak Nani itu, Mbak Nani sebagai seorang ibu itu memiliki rutinitas yang dilakukan ketika sudah menikah, ya seperti tadi mengurus anak, mengurus suaminya, dan mengurus rumahnya. Dalam keluarga ini juga terdapat peraturan-peraturan seperti yang hampir mirip di atas. Terus tujuannya juga mirip,
Terus untuk keluarga yang ketiga dari Mbak Santi, yaitu Mbak Santi itu sebagai seorang ibu memiliki rutinitas yang dilakukan ketika sudah menikah, itu mengurusi anak, mengurusi suaminya. Untuk urusan rumah itu sudah ada ART-nya, jadi kurang mengurusi. Terus dalam keluarga ini juga terdapat peraturan-peraturan khusus yang dibangun seperti yang tadi saya sebutkan. Terus ada tambahan peraturannya itu untuk anak-anaknya itu terdapat ada waktu-waktu sendiri untuk main HP dan ada waktu-waktu yang tidak boleh untuk main HP. Tujuannya hampir sama seperti tadi. Terus untuk poin kelima yaitu konflik dalam keluarga. Konflik itu definisinya itu sebagai peristiwa sosial yang mengandung penentangan atau ketidaksetujuan. Konflik mendorong proses kematangan pribadi sekaligus hasil dari proses kematangan tersebut. Dalam setiap hubungan antar individu itu akan selalu muncul konflik, tak terkecuali dalam hubungan keluarga, pasti itu ada. Konflik itu dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Hasil observasi dari keluarga satu itu permasalahannya ada dua. Yang pertama yaitu masalah istri dengan suaminya. Wah, si suaminya Ervin itu adalah tipe orang yang pendiam dan pemalu. Setelah menikah pun masih pendiam dan pemalu. Buktinya ketika keluarga Mbak Ervin ini berkumpul, suami tidak mau bergabung dengan alasan malu, padahal mereka menikah itu sudah kurang lebih 2 tahun. Beda dengan Mbak Ervin ini, orangnya nggak humble, gampang bergaul dan mudah menyesuaikan dimanapun berada. Terus selanjutnya masalah yang kedua itu masalah kurangnya waktu me time. Me time di sini tuh me time istrinya ya. Masalah ini muncul setelah punya anak yang masih bayi. Pasalnya, seorang istri cenderung menghabiskan waktunya untuk mengurus anak, suami, dan urusan rumah. Akibat masalah tersebut, penampilannya itu jadi tidak terurus sehingga mengalami burnout. Kondisi ini juga dapat menimbulkan pertengkaran karena sensitivitas yang mengakibatkan kelelahan. Untuk permasalahan yang keluarga dua dari Mbak Nani itu permasalahan ekonomi. Jadi sebelum pandemi itu si suaminya Mbak Nani itu pekerjaannya lancar-lancar saja. Bekerjanya itu di kantor di luar kota, di Merak. Ya. Setelah adanya pandemi itu jadi dirumahkan si suaminya itu. Jadi menganggur hampir kurang lebih 3 bulan. Dalam 3 bulan itu hanya di rumah dengan menyibukkan diri dan membersihkan rumah serta menatanya. Tapi di sisi lain juga membantu istrinya yang bekerja. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir mengenai terapi dan solusi untuk mengatasi permasalahan keluarga di atas. Yang pertama solusi permasalahan di sini kesimpulannya itu pada intinya mengarah kepada permasalahan miskomunikasi dalam keluarga, baik miskomunikasi dari suami istri maupun dari orang tua ke anaknya. Selanjutnya yaitu terapi di sini yang menurut saya yang cocok digunakan untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan dari 3 keluarga di atas, yaitu terapinya struktural family terapi. Karena jika seorang individu itu bermasalah, yaitu terapi dan solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dari 3 keluarga di atas. Solusinya itu mengenai permasalahan yang tadi. Permasalahannya itu intinya mengarah pada miskomunikasi dalam keluarga, baik suami kepada istri maupun sebaliknya, atau orang tuanya kepada anak. Jadi dalam keluarga itu harus terima dan fleksibel saja. Ibaratkan satu keluarga itu satu tim yang harus saling membantu dan tidak perlu membandingkan dengan keluarga lain, karena terdapat pepatah seperti rumput tetangga itu lebih hijau. Selanjutnya itu terapi. Menurut saya terapi yang cocok digunakan untuk
mengatasi permasalahan dari 3 keluarga di atas, yaitu struktural family therapy. Karena jika seseorang individu bermasalah, masalahnya itu bukan terletak dalam diri individu sendiri, melainkan dalam interaksi individu dengan lingkungan sosialnya maupun keluarga. Sedangkan orientasi pada pola keluarga juga diperlukan karena urutan interaksi di antara anggota keluarga. Patologi keluarga dapat dipahami sebagai yang menyebabkan masalah atau konflik dalam keluarga. Maka dari itu, untuk memperbaiki orientasi pola keluarga, yaitu harus adanya reaksi yang diubah atau dimodifikasi agar pada saat konflik itu terjadi dapat ada. Perubahannya itu dapat dipulihkan seperti keseimbangan fungsional, penyusunan peran anggota keluarga yang lebih jelas, penyesuaian aturan, dan seterusnya sehingga konflik dapat dihalangi atau diatasi. Gambaran umum mengenai di mana titik masuk terapi ini dengan melihat keluarga sebagai subsistem yang lebih besar dan akan berdampak pada sistem atau struktural keluarga. Tentu dapat memperluas titik masuk terapi yang dapat bekerja sebagai subsistem keluarga dietik. Dalam terapi ini terdapat 2 tahapan, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Tahap awal itu yang perlu dilakukan adalah mengadakan atau melakukan asesmen dengan meneliti dan menemukan bagaimana fungsi interaksi yang benar dalam sebuah keluarga. Lalu yang terakhir atau yang kedua yaitu evaluasi. Dalam hal ini terapis melakukan penilaian apakah tujuan terapi ini telah tercapai atau belum. Selain interaksi menjadi efektif, terapis juga mengevaluasi apakah struktur baru berjalan dengan sistematis dan stabil. Jadi dalam terapi ini yang berhak melakukan terapi ini adalah ahli terapis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.